Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Balik lagi di Project 30 Hari Jadi YouTuber atau Content Creator. Oke, gimana teman? Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di hari ke-24 ini ya, ini kita sudah cukup jauh ya. Tentunya teman-teman harus sering-sering ya melakukan ya riset gitu, riset konten ya, dan juga upgrade konten gitu ya. Yang seperti gue bahas di video sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kalau teman-teman udah mengikuti sampai tahap ini, artinya sedikit lagi ya itu akan benar-benar menjadi konten kreator atau YouTuber gitu. Ya sebenarnya ini konsisten aja upload itu udah pokoknya dikatakan menjadi seorang YouTuber gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri secara otomatis gitu ya, tanpa disadari sudah cukup berkembang. Oke, di hari ke-24 ini ya, ini gua akan bahas ya cara mengatasi hate comment ya, dan juga kita akan grow up ya, dan harus tebal mental kita ya, harus berani gitu ya. Sebenarnya soal hate comment ini atau komen jelek gitu ya, biasanya kan teman-teman pasti ngalamin lah ya kalau awal-awal merintis ya, pasti ada omongan ya, bisikan ya, hujatan kayak gitu. Itu hal biasa sebenarnya gitu ya, jadi nggak perlu ditakuti. Maka dari itu ini salah satu yang paling penting ya gue bawakan ya. Jadi kalau udah belajar sampai sini nonton video ini ya, lo sangat beruntung lah kayak gitu, karena nggak semua konten kreator awal-awal pemula kayak gitu nggak tahu mindset ini gitu. Jadi sebenarnya untuk jadi konten kreator ya itu hal biasa ya, hujatan ya, ada yang nggak suka pasti itu adalah pokoknya dalam hidup kita, mau di pertemanan, di lingkungan terdekat gitu ya, itu pasti ada aja gitu ya. Kayak kita baru mulai merintis nih jadi konten kreator, wah diomongin lah kayak gitu. Bahkan orang yang dikenal maupun yang nggak dikenal pasti ada aja. Tapi kita ingat ya, fokus pada orang-orang yang dukung konten kita gitu ya. Oke, jadi cara menghadapinya ya, ini masih berkaitan ya dengan di video sebelumnya di 23 ya, hari ke-23 itu gue ngebahas rasa malas dan burnout ya, dimana ini ya kalau kita biasa diejek ya, itu biasanya bikin jadi males ya gitu. Nah makanya di gue akan kasih cara mengatasinya gitu. Oke, jadi langsung aja di sini ya gue bahas ya. Jadi teman-teman, pertama ya kalau ada komen hate ya, gue sendiri ya ini gue ngalamin ya. Kalau ada yang ngatain, biasanya gue respon ya. Cuman kalau lu ngerasa nggak penting ya, itu jangan terpancing gitu ya. Kayak ya udah abaikan aja gitu. Atau lu hapus aja komennya kayak gitu, sehingga ya udah biarin aja ya. Mungkin penilaian mereka atau dia gitu ya. Ya seperti itu. Kalau gue sendiri biasanya kalau ada hate comment itu gue komen aja gitu. Gue balas gitu ya. Kayak misalkan dia ngatain lah kayak gitu, lu berlibet lu bang kayak gitu ya. Terus gue bilang aja, mungkin lu kurang paham kayak gitu ya, mungkin otak lu nggak nyampe kayak gitu. Itu kasar kayak gitu ya. Ya sebenarnya kita juga ya harus balasnya dengan lembut aja, baik aja kayak gitu, biar nantinya nggak jadi musuh gitu ya. Gue sih kayak gitu aja ya, pokoknya gue selalu balas ya hate comment itu ya. Mungkin bisa ditanyakan lagi ya, apa sih kendala lo kayak gitu ya. Kalau gue kan channel tutorial ya kayak gitu, misalkan lo bikin konten seputar apalah gitu ya, pasti ada aja yang nggak suka gitu. Nah itu terserah lo mau tanggepin atau enggak. Kalau gue sendiri sih biasanya gue ladenin ya, biarin aja gitu, kayak biar diskusi juga, dan nantinya itu jadi konten kita interaktif gitu, jadi ada interaksi, itu malah bagus kayak gitu ya. Oke, jadi terserah lo mau balas atau enggak, terserah kayak gitu ya. Jadi itu pilihan. Terus kita ya kalau ada yang komen suportif ya, itu tentunya bilang makasih ya udah support gitu ya. Dan ya udah gitu, kita fokus kepada komen-komen yang seperti itu ya, yang baik-baik aja gitu. Oke, jadi intinya kalau ada yang dukung gitu ya, misalnya kayak semangat bang gitu ya, itu ya terima kasih banyak kayak gitu. Jadi kayak mantap, berapi-api gitu ya. Biasanya gue balesin komen kayak gitu, dan ya udah itu kita harus balas aja dengan baik kayak gitu. Oke, terus kita bisa gunakan filter YouTube ya. Di YouTube itu teman-teman bisa kayak atur ya kata-kata toksik yang bisa kita hindari kayak gitu. Cuman jarang sih ya, mungkin kalau gue sendiri ya yang masih subscriber dikit ya, itu jarang gue setting ya, bahkan nggak pernah gitu. Kayak misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang bagus ya, itu bisa teman-teman filter kayak gitu. Ya itu biasanya kayak spam-spam yang lagi rame gitu, spam judul ya, itu biasanya itu bisa difilter gitu ya. Itu untuk mengurangi komentar negatif ya gitu ya. Oke, lanjut ya, dengan adanya hate comment ya, itu justru melatih mental kita kayak gitu ya. Dan kita harusnya bisa lebih semangat lagi membara gitu ya kalau dikata-katain kayak gitu. Biarkan kata-kata cacian mereka ya itu
ibaratnya angin berlalu gitu, nggak usah diladenin gitu ya. Jadi fokuslah pada orang yang suportif ya. Justru kalau ada kata-kata cacian ya, bulian ya, itu kita harusnya lebih grow up, lebih semangat lagi gitu untuk membakar ya. Dan kita bisa membuktikan ya bahwa diri kita lagi berkembang kayak gitu. Oke, jadi gitu aja. Jadi teman-teman kalau ada hate comment ya atau komentar jelek ya itu nggak usah diladenin ya. Kalaupun diladenin ya udah balaslah dengan hal baik aja kayak gitu ya. Kayak misalkan, ah tutorial lu nggak jelas lu bang, ah kayak so iya lu bang, ya bilang aja iya lu bener kok kayak gitu aja, biar jadi kayak stop gitu ya, dia nggak bakal ngedebat lagi kayak gitu. Dan kita nggak perlu ngedebat panjang ya kalau ada komentar jelek. Ya gitu aja teman-teman, kalau mungkin ada komentar jelek intinya kalau lu secara positif ya itu gak usah terdistraksi, yang nggak perlu diladenin ya, abaikan aja ya. Dan tentunya biar nggak buang-buang waktu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Tetap semangat dan terus konten ya. Kalau memang lo passion dengan membuat sebuah konten. Thank you. Dah.